warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih Allah berikan berbagai karunia nikmat, terutamanya nikmat iman Islam, sehat walafiat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan salat subuh berjamaah. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih Allah masih memberikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini untuk duduk bersama pada pagi hari ini, tempat yang mulia ini, untuk insyaallah sama-sama kita mengikuti taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Saiful Bahri SHI dengan kajian tafsir Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita semuanya, pengikutnya, serta dengan memperbanyak salawat kepadanya. Semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mengikuti taklim pada ini, mari kita sama-sama membaca kita surah Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, keluarga kita dan lingkungan kita. Serta tak lupa mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi dan kondisi yang pada saat ini sedang panas yang berkepanjangan. Mudah-mudahan di keluarga kita, lingkungan kita, di sekitarnya Allah senantiasa berikan karunia dengan berbagai kenikmatan dan jauhkan dari berbagai musibah. Dan tak lupa mari kita sama-sama doakan sekiranya pada pagi hari ini ada di antara keluarga kita, saudara kita dan lingkungan maupun tetangga kita yang sedang berwasiat atau sakit, semoga Allah segera akan penyakitnya dan segera dengan kesembuhan yang sempurna serta Allah memberikan kesabaran. Ala hadinya wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mari kita sama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada letak dan nanti di penghujung taklim mohon disiapkan waktu untuk memberikan kesempatan jamaah barangkali ada yang bertanya. Terima kasih. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Insinyur Mudakir
saya hormati segenap alim ulama, para asatiz dan asatidzah. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan di antara nikmat yang paling terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Serta mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Nanti sarapannya insya Allah. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan, kalau di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rasa aman, dan insya Allah hari ini kita masih bisa makan, faka'atna ma'izat lahud dunia. Maka itulah kata Rasulullah, kenikmatan yang terbesar di dalam kehidupan dunia ini, atau hakikat dari kehidupan dunia ini adalah jika kita merasakan tiga nikmat itu: sehat, aman, dan masih bisa makan. Dan kalau kita lihat ketiga nikmat ini adalah nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lain. Maka kenapa Rasulullah menyebutkan kalau tiga nikmat itu bisa kita rasakan di pagi hari ini, maka seakan kita telah merasakan seluruh kenikmatan dunia ini. Karena itulah intinya, kalau sudah sehat, aman, dan masih bisa makan, alhamdulillah. Baik ibu bapak hadirin jamaah rahimahumullah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-A'la. Terakhir sampai mana Pak? Ada yang masih ingat? Kalau yang masih ingat boleh pulang. Sampai ayat 7. Ayat 7 ya, insyaallah. Nanti Pak Haji boleh pulang ya. Karena saya lihat ini jamaahnya ini ngajinya kayak Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari itu ngaji gak pernah bawa catatan. Beliau datang taklim, apa yang disampaikan oleh gurunya itu langsung hafal di luar rumah tanpa membawa catatan. Maka ibu bapak di sini ngajinya kayak Imam Al-Bukhari, nggak bawa catatan ini. Dan insya Allah hafal di luar kepala, di luar kepala.
Di ayat yang ke-7 ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-6. Saya sedikit review dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka fala tansa." Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 itu para ulama tafsir menyebutkan dia adalah bagian yang pertama atau bagian pertama inti dari surah Al-A'la. Kalau bisa kita sebut dia adalah muqaddimahnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa." Dan aku akan membacakan kepadamu wahai Muhammad yaitu Al-Qur'an, fala tansa, dan kamu tidak akan melupakannya. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan diberikan Al-Quranul Karim yang tidak akan pernah beliau lupa? Karena tatkala malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran kepada beliau, beliau itu dengan tergesa-gesa menirukan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Artinya beliau ingin menguasai Al-Quran itu, khawatir beliau tidak bisa menghafalnya. Kadang belum selesai dibacakan, beliau sudah membacanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempertegas, "Sanuqri'uka fala tansa." Wahai Muhammad, aku akan membacakan Al-Quran kepadamu yang kamu tidak akan pernah lupa. Karena di surah Al-Qiyamah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi." Janganlah engkau cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk bisa menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Nanti kata Allah, aku yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu. Oleh karena itu, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kamu dibacakan, maka ikuti setelahnya. Artinya gak usah buru-buru gitu. Belum selesai dibacakan sudah diikuti. Ya kadang begitu kan kita. Kadang kalau kita ngaji tuh, misalnya ditegur itu sama guru, gurunya belum selesai mencontohkan, Pak, kita udah mengikuti. Kita pengen buru-buru aja. Maka kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu, hai Muhammad. Kamu ikuti aja apa yang dibacakan. Setelah selesai maka ikuti. Nanti aku yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dada-dadamu. Maka kata Allah di surah lain, di surah Toha, kalau kita belajar Al-Quran ini Bapak, maka di antara metodenya itu, selain tadi itu jangan terburu-buru, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh, kata Allah. Terhadap Al-Quran itu wala ta'jal, jangan terburu-buru ingin menguasainya. Kadang kita baru ikut 2-3 kali tahsin belajar Al-Quran, pengennya bacanya udah kayak Abdurrahman As-Sudais. Nah itu masalahnya. Sabar aja Pak, sabar. Belajar itu butuh waktu.
Kalau guru belum selesai mencontohkan, maka jangan terburu-buru. Ini pengalaman saya ngajar taksim begitu tuh. Bacaannya salahnya jamaah. Pas saya betulkan, belum selesai saya bacakan, dia udah baca duluan. Pas dia baca salah lagi. Dalam hati saya, makanya dengerin dulu. Nanti kalau sudah selesai baru diikuti. Wala ta'jal bil Qur'an, kata Allah. Terhadap Al-Quran itu jangan terburu-buru. Ojo kesusu, itu bahasa Koreanya itu. Ojo kesusu. Fa idza qara'na fattabi' Qur'an. Kalau kamu sudah dibacakan, kami bacakan, baru diikuti. Jangan terburu-buru. Wala ta'jal bil Qur'an. Maka kata Allah di ujung ayat ini, apa yang harus kita lakukan kalau sedang belajar itu, Pak? Wa qur rabbi zidni ilma. Kata Allah, kamu doa aja sama Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Wabil khusus ilmu tentang Al-Quran Al-Karim. Dan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang beliau diwahyukan kepada beliau, yang beliau tidak pernah lupa terhadapnya. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat dari kita belajar Al-Quran itu, ibu bapak, yang pertama, jangan terburu-buru, sabar. Terus yang kedua, tetaplah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Rabbi zidni ilma. Nanti Allah yang akan memberikan tentang pengetahuan itu. Nanti Allah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam diri kita. Tadi baru sekali dua kali ikut ngaji, kayaknya udah fasih. Itu masalahnya. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan tentang ya boleh saja nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya menyebabkan Al-Quran itu dilupakan. Artinya manusia itu lupa, bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Seolah-olah seperti kita nih. Saya buka toko jam 7. Tapi kalau saya buka toko jam 8 bisa nggak Pak? Bisa, terserah saya. Itu maksudnya. Artinya di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, tapi semua itu masih semua di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah berkehendak dengan segala keinginannya, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah dilupakan. Maknanya adalah Al-Quran itu dia akan diamalkan semua atau seluruh ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada yang dilupakan, maknanya adalah ada yang dimansuh, ada yang dihapus hukum-hukumnya setelah diturunkan Al-Quran itu. Salah satunya sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa, kan semua kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi ada pengecualian, misal seseorang ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Setelah ayat ini turun, ibu bapak, di 184 ini, siapa yang merasa berat untuk berpuasa, maka kata Allah dia cukup membayar fidyah. Maka orang terdahulu itu tatkala awal-awal diwajibkan puasa,
maka mereka kalau merasa berat, mereka nggak puasa walaupun sehat. Kalau merasa berat, dia cukup membayar fidyah. Tapi hukum itu sudah ditinggalkan, sudah dihapus dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat setelahnya, ayat 185-nya. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di tempat di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya tidak ada pengecualian. Artinya tidak ada lagi hukum bagi orang yang merasa berat. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Walaupun ada yang menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ini juga bagi orang yang merasa berat, artinya orang yang sudah tua. Itu ada dua makna di situ. Tapi maksud saya dalam konteks ini ada hukum-hukum di dalam Al-Quran itu yang dimansukh, ayat-ayat yang dihapus, yang ditinggalkan. Maka inilah maknanya fala tansa, kamu tidak akan melupakannya illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihapus tentang hukum dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui tentang al-jahr. Al-jahr itu apa yang nampak sebenarnya. Tapi dalam balaghah itu al-jahr itu adalah seperti tanah yang memiliki dataran tinggi. Seseorang kalau dia naik dalam tempat yang tinggi, maka dia bisa mengetahui yang jauh dengan jelas. Maka di sini innahu ya'lamul jahr, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang tampak dengan sangat jelas, dan juga wa ma yakhfa, apa yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Makna umumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas di ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang ghaib itu. Wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di laut dan di darat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun kering yang akan jatuh itu juga Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah biji yang ada di dalam kegelapan bumi itu juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardh wala rabbin wala yabisin, dan juga tidak ada tempat yang kering dan basah. Semua itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Lalu konteksnya secara khusus dalam ayat yang berbicara tentang Al-Quran ini, Ibu Bapak, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, mengetahui apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, apa yang telah dibacakan, apa yang nampak, apa yang sudah dibacakan dan apa yang belum dibacakan. Allah Subhanahu wa taala semua sudah tahu, sudah paham. Atau ulama lain menyebutkan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, ini maknanya adalah seseorang yang dia ingin menghancurkan Al-Quran, seandainya dia ingin merusak Al-Quran, ingin menghilangkan Al-Quran, maka segala daya upayanya, baik yang nampak maupun yang dia sembunyikan untuk menghancurkan Al-Quran, pasti Allah tahu. Tapi hal itu kata Allah tidak mungkin, karena inna
wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang akan menjaganya. Maka itulah kenapa di ayat yang ke-8, ini adalah ayat yang terakhir dari bagian tafsir dalam kitab tafsir Al-Munir ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Kata Allah, aku mudahkan kepadamu wahai Muhammad kepada jalan kemudahan. Apa maknanya Ibu Bapak? Ini sangat luar biasa. Allah mudahkan kepada jalan kemudahan. Artinya Ibu Bapak, bagi seseorang yang beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Dengan cara apapun kita berinteraksi dengan Al-Quran, semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau belajar membaca, insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi Pak Ustaz, saya udah berapa tahun ini ngaji tapi kok belum fasih-fasih. Allah pengen lihat kesabarannya. Allah pengen mengumpulkan pahala yang banyak. Maka kalau orang yang belum fasih, kan dia belajar terus mengulang. Maka mengulang itu bukan tidak berarti, bukan tidak ada manfaatnya di Bapak, tetapi itu adalah dalam rangka menambah pahala. Kan orang yang mahir al-mahiru ma'as-safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Rasulullah, maka kelak salah satu keutamaannya akan dibangkitkan bersama para malaikat nanti di hari kiamat. Itu keutamaannya, itu keistimewaannya orang yang mahir. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Tapi orang yang dia sudah belajar tapi masih susah gitu, apakah dia rugi? Tidak. Dia dapat 2 pahala. Dia dapat 2 pahala, Bu. Ini keistimewaan dari Al-Quran. Tidak ada yang rugi bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Apalagi tadi sudah dijamin, aku akan mudahkan kepada jalan kemudahan katanya. Belajarnya seandainya susah sulit, dapat 2 pahala. Susahnya di mana? Kalau belum fasih sudah dapat 2 pahala. Apa kata ulama? Pahala yang pertama pahala belajar, yang kedua pahala membaca. Terus di mana sulit? Yang penting tadi saya bilang, ikuti saja dengan sabar. Enggak ada rugi. Mau menghafal susah apa mudah? Bu, gampang apa sulit menghafal Quran? Hah? Gampang. Masya Allah, luar biasa ini. Pak, ngafal Al-Quran gampang apa susah? Gampang. Berarti sudah hafal semua dong ya? Surah Al-Baqarah sudah hafal? Masa nggak hafal nih surah Al-Baqarah? Al-Baqarah. Hafal kan? Alhamdulillah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai 4 kali Allah ulang di surah Al-Qalam. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kita kadang merasa susah itu karena belum nyoba aja. Sudah Pak Ustaz malah tambah susah. Berarti mungkin metodenya yang salah. Kenapa saya bilang hal itu mudah Ibu Bapak?
Karena masih ada orang yang bisa hafal Quran. Berarti mudah. Yang sulit itu Pak, kalau yang bisa hafal. Nah itu tuh baru sulit. Tapi subhanallah, anak-anak kecil, bahkan Najah yang dari Lombok, subhanallah, dia divonis memiliki cacat otak. Tapi subhanallah 30 juz dalam kepalanya. Ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran itu bukan masalah pintar atau bodoh. Menghafal Al-Quran itu bukan masalah tidak punya waktu atau yang sibuk. Saya sibuk Ustaz gak bisa hafal Al-Quran. No, kenapa tukang becak gak bisa hafal Al-Quran? Padahal waktunya kayaknya banyak deh. Seharusnya pengangguran itu bisa lebih hafal Al-Quran karena punya banyak waktu. Atau yang pintar, saya nggak pintar Ustaz. Bukan masalah pintar tidak pintar Al-Quran itu, tapi masalah mau atau tidak mau, istiqomah atau tidak istiqomah. Karena jaminan Allah itu kalau kamu sabar, nanti aku yang akan menanamkan Al-Quran itu dalam dadamu. Atau yang tadi itu metodenya. Karena Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu sudah dimudahkan. Tapi sudah saya coba Ustaz metode-metode yang ada satu metode menghafal tanpa menghafal. Pernah coba nggak? Luar biasa itu. Karena dia metode senyum ya, apa menghafal Al-Quran semudah tersenyum ada. Metode Imam Madinah ada. Metode Madinah itu baca 20 kali, ulangi 20 kali. Itu metode Madinah. Ada metode Kazakhstan. Itu di sana para pondok pesantren penghafal Quran itu punya metode, dia bacanya berapa kali Pak? 360 kali satu halaman. Seandainya siswanya itu ingin menyetorkan setiap harinya satu halaman, maka dia harus membacanya 360 kali. Masya Allah. Itu kalau 360 kali itu kurang lebih kayak 17 juz lah. Itu kalau sebanyak itu baca kira-kira hafal nggak Pak? Hafal. Cuman tadi itu persoalannya kita itu tidak sabar masalahnya. Baru 2-3 kali baca udah pengen hafal, nah itu tuh masalahnya. Susah Pak Ustaz, nggak hafal. Berapa kali? Sudah baca 3 kali Pak Ustaz. Ya ada juga. Pondok pesantren di kandang saya 360 kali. Atau gini aja Pak, kata psikolog itu kekuatan hafalan seseorang memang salah satu ditentukan oleh usia memang. Memang anak-anak kecil itu memorinya masih kuat lah ya, masih bersih. Karena memang mereka tidak ada yang difikirkan. Tapi kalau kita sudah tua, selain umur yang memori berkurang, apalagi banyak utang, ya, banyak masalah, waduh, baru menghafal udah ditimpa lagi. Gimana nih nyerahin utang? Gimana nih utang di sini? Ini belum kebayar, ini jatuh tempo. Jadi memorinya udah penuh sama utang semua. Tapi apakah jaminan Allah atau janji Allah bahwa Al-Quran itu dimudahkan bagi setiap orang itu akan hilang? Tidak. Metodenya, maka kata psikolog yang tadi itu bahwa memang memori seseorang itu ditentukan oleh faktor usianya. Makanya caranya begini, dia menyebutkan kalau ingin hafal Al-Quran maka bacalah sesuai dengan usia. Kalau bapak usianya 40 tahun, maka ayat yang mau dihafal itu dibacanya 40 kali. Baca 40 kali, ulangi 40 kali. Itu insya Allah terhafal. Nah gitu caranya. Tapi saya Pak Ustaz udah usia 60 Pak Ustaz.
usia 60 tahun. Di wisuda 30 juz di usia 65 tahun. Berarti apa Pak? Berarti bisa. Mungkin gak? Mungkin. Yang tadi saya bilang. Maka Al-Quran itu adalah mukjizat. Bukan masalah pintar tidak pintar orang menghafal itu. Bukan masalah ada waktu atau tidak ada waktu masalahnya. Tapi Al-Quran itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan berikan jalan kemudahan untuk bisa menguasai tentang Al-Quran. Itu dari sisi bacaannya, berinteraksi dengan belajar membaca atau menghafalnya. Lalu bagaimana konteks dengan pengamalannya? Al-Quran itu adalah merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia yang akan membimbing manusia. Maka Al-Quran itu baru bisa memiliki manfaat dalam kehidupan kita kalau kita mengamalkannya. Tapi Pak Ustadz, Masya Allah, kayaknya ada juga hukum yang susah banget di dalam Al-Quran, berat kalau diamalkan. Kata Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak ada yang berat. Semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran. Dalam konteks umum, mengamalkan seluruh ajaran agama kita itu semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aku menginginkan kemudahan bagi hamba-Ku, kata Allah. Aku tidak menginginkan kesulitan. Jadi di mana sulitnya, di mana susahnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka wa ma amarakum, apa yang diperintahkan kepadamu, maka lakukanlah mastata'tum, kata Rasulullah. Lakukan semampu kita. Jadi sulitnya di mana? Ustaz, saya nggak bisa berdiri salat. Duduk. Wah, duduk susah Ustaz, sakit pinggang. Berbaring, telentang. Boleh sholat telentang, Pak? Sholat telentang nggak boleh. Ada yang sholat telentang mati. Telentang, yang telentang, berbaring. Terus berbaring juga susah, Pak Ustaz, gerakin tangan dengan isyarat. Dengan isyarat susah, Pak Ustaz. Dalam hati, dalam hati udah gak bisa, Pak Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi disolati. Kalau gitu, maka persoalan sholat itu sesuatu yang perkara yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dalam syariat agama ini sesuatu yang sulit dibuat. Semua sudah dimudahkan untuk kita amalkan. Maka dalam konteks pengamalan itu mastata'tum wa ma nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau dalam larangan itu tidak ada rukhsah, tidak ada toleransi. Kalau dalam berbuat dosa, maka semua harus dijauhkan. Tapi kalau dalam konteks ketaatan, melaksanakan ajaran agama, ada kalimat Rasulullah mastata'tum. Itu mudah apa sulit, Pak? Mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kewajiban haji, tapi kan ada ujungnya. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Orang yang sanggup melakukan perjalanan. Jadi kalau nggak sanggup, ya nggak usah. Ada kewajiban zakat. Zakat juga cuma berapa? Hanya 2
2,5%. Allah nggak suruh 50%. Kalau disuruh 5% jadi murtad semua nih kayaknya. Gede amat 50%. Kalau Ustaz saya capek-capek kerja masuk buat orang setengahnya 2,5%. Masya Allah, dari yang 100% cuma 2,5%. Itu juga kalau punya berapa Pak? 8, setara dengan 85 gram emas. Itu juga sudah, kalau sudah setahun disimpan. Artinya Bapak itu punya duit yang nggak dipakai lah gitu. Ya mau disimpan-simpan doang, saking kayanya. Nah itu wajar lah kalau cuma 2,5% untuk fakir miskin. Selain itu nanti juga dalam ayat berikutnya juga ada manfaatnya. Dan semua syariat ini ibu bapak yang telah Allah mudahkan ini semua adalah untuk kemudahan hidup kita. Semuanya adalah untuk keselamatan. Tidak ada satupun yang untuk menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Semua untuk kebaikan kita. Apalagi kata ulama dalam konteks ayat ini, wa yassiruka bil yusra, Allah telah mudahkan Al-Quran itu untuk diamalkan agar juga kita mudah dan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bagian pertama dari tafsir surah Al-A'la ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita lanjutkan ke bagian yang kedua, mungkin kalau ada tanya jawab atau ada yang mau menambahkan silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya dari bapak-bapaknya atau ibu-ibu, bapak-bapak ada. Dari ibu-ibunya ada, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk pertanyaan, yaitu di dalam Al-Quran ada beberapa ayat sajadah. Ketika kita membaca ayat sajadah ini, kita dianjurkan untuk bersujud tilawah. Pertanyaannya, apakah hukumnya ini sunnah atau wajib Pak Ustadz? Dan fadilahnya seperti apa? Kemudian yang kedua, mengenai sutrah dalam sholat Pak Ustadz. Ketika kita sholat sendirian atau sholat sunnah itu, kita dianjurkan untuk mendekat ke sutrah. Kemudian, apakah sajadah ini, sajadah yang kita pakai ini bisa digunakan sebagai sutra? Itu saja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Al-Quran kalau kita misal belajar ilmu tajwid, itu ada yang disebut dengan bab ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang asing, ayat-ayat yang dibaca tidak sesuai dengan kaidahnya. Itu ada tuh Pak. Maka belajar Al-Quran itu, wabil khusus belajar tajwid itu harus talaqi. Dia tidak bisa dipelajari otodidak, harus ada gurunya. Maka disebut di situ dengan istilah bab ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang asing. Salah satu bagian dari pelajaran pada ayat bab gharibah itu yaitu tentang ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang berbicara tentang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Rasulullah SAW menganjurkan bagi seseorang yang kalau dia tilawah di Al-Quran kemudian bertemu dengan ayat-ayat sajdah yang jumlahnya 15 ayat yang tersebar di berbagai surah di dalam Al-Quran, maka dia disunnahkan untuk sujud tilawah.
Salah satunya pada kalimat wasjud waqtarib. Pada surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah itu salah satu dari ayat sajdah. Maka kalau bertemu dengan ayat itu maka harus sujud. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan ayat yang dibaca, jika itu ayat sajdah maka disunnahkan untuk sujud. Tapi bagi imam yang membaca ayat sajdah, jika dia ingin sujud tilawah dalam sholatnya, maka ahsannya itu harus memberitahu kepada makmumnya. Jamaah, insya Allah nanti saya akan membacakan salah satu bacaan ada ayat sajdahnya. Jadi insya Allah nanti kita akan sujud tilawah. Alhamdulillah. Karena ada jamaah dia baca ayat sajdah, dia tidak memberitahu kepada makmumnya. Dia habis baca itu kemudian langsung sujud. Kan makmum tidak paham semua ini sajdah apa bukan. Ya ini apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikirain makmumnya lupa, imamnya lupa ruku. Padahal dia lagi membaca ayat sajdah, akhirnya langsung sujud tuh imamnya. Ini maka bagi imam yang ingin baca ayat sajdah, maka ahsannya beritahu kepada jamaahnya. Karena sujud tilawah boleh di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik orang yang membacanya langsung maupun yang mendengarkan, maka dia disunahkan untuk sujud. Apa fadilahnya? Ya di dalam hadis disebutkan, tentunya yang pertama pasti akan mendapatkan pahala karena ini adalah sunnah. Kemudian kata Rasulullah, bagi orang yang sujud tatkala bertemu dengan ayat sajdah, maka itu akan membuat syaitan itu menangis. Karena apa? Karena dia dulu tatkala diperintahkan untuk bersujud oleh Allah, dia tidak mau bersujud. Maka tatkala orang yang bertemu dengan ayat sajdah yang dia baca, kemudian dia bersujud, maka syaitan itu menangis. Dia merasa menyesal karena dia tidak mau dulu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dilaknat oleh Allah hingga yaumil qiyamah. Itu hukumnya sunnah tentang ayat sajdah. Kemudian yang kedua tentang sutra, tentang penghalang tatkala sholat. Ini adalah salah satu anjuran dari Rasulullah SAW bagi seseorang yang sholat, maka menempatkan sutra, penghalang. Sutra itu artinya penghalang di depan, agar orang itu tidak melewati orang yang sedang sholat, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Sutra itu sebagai pembatas, batas mana orang itu bisa dilalui. Tapi kalau di depan sini, maka sutranya dia adalah tembok. Tapi kalau orang yang berjamaah, maka temannya yang depan itu menjadi sutra, ataupun temannya itu menjadi sutra, atau apapun. Kadang sahabat itu dalam hadisnya mereka mengambil apapun, panah bisa, atau kayu juga bisa mereka tancapkan. Sehingga kalau orang yang lewat itu Pak, dia tahu batasannya, mana yang harus boleh dia lewati sesuai dengan sutrahnya. Nah, tapi ini hukumnya sunnah. Karena salah satu kenapa hikmah dari sutrah ini, karena salah satu dosa juga yang tidak kecil nilainya adalah dosa melewati orang yang sedang sholat. Kata Rasulullah, seandainya orang tahu betapa besarnya dosa orang yang lewat di depan orang sholat, maka dia lebih baik menunggu 40 tahun, kata Rasulullah, daripada dia lewat di depan orang sholat. Kebayangkan bandingannya, kita lebih baik menunggu 40 tahun daripada harus melewati orang yang sedang sholat di depan. Maka kalau ada sutra, maka itu menjadi
batas. Apakah sajadah itu bisa menjadi sutra? Ya, sutra itu kalau dalam hadisnya itu dia ada ukurannya memang. Tingginya itu dalam hadis ada setinggi panah, ya, busur panah. Atau setinggi ini juga bisa. Yang penting orang itu tidak bisa melewatinya. Jadi kalau dia melewat itu susah, itu maksudnya. Selain tadi menjadi batas, bolehnya mana ukuran depan orang sholat, sehingga orang itu bisa secara luasa lalu lalang, itu maksudnya. Kalau kita sedang sholat, kalau ada sutranya, jadi tidak menyebabkan orang lain melewati orang yang sedang sholat. Jadi bisa terjaga dari mendapatkan dosa melewati orang yang sedang sholat. Itu hikmah dari sutrah itu. Tapi itu adalah hukumnya sunnah. Nah, kalau misal tidak pakai sutrah, ya dikira-kira saja. Batasnya adalah sejauh orang itu sujud. Nah, seperti garis ini. Nah, ini garis ini adalah batas orang yang sedang sholat. Artinya batas di mana dia akan sujud, disitulah batas di depan orang sholat. Ya, kalau melewati yang masih batas di depan orang sholat itu, maka dia melewati orang sedang sholat. Maka agak jauh sedikit. Nah, itu baru agar tidak dikategorikan melewati orang yang sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu mungkin? Kalau nggak ada lagi saya tambahkan dikit Ustaz, boleh? Kebetulan berkaitan dengan sholat ini Ustaz. Kalau di masjid seperti kita mungkin jarang terjadi, tapi di masjid-masjid besar di pinggir jalan raya itu sering terjadi. Jadi misalkan kita sholat berjamaah sholat zuhur, kemudian setelah itu kan kita melakukan sholat sunnah ba'diyah. Tiba-tiba setelah kita takbiratul ihram membaca Fatihah, ada seseorang yang berdiri di samping kita yang menandakan bahwa dia ikut makmum pada kita. Atau biasanya juga ditandai dengan menoel atau bagaimana ya. Sementara kan niat kita dengan makmum yang di belakang kita kan berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Salah satu anjuran di dalam sholat tentunya sholat secara berjamaah. Ya, kadang mungkin ada uzur gitu yang tidak membuat kita bisa sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Maka ada salah satu cara, yaitu dengan mengajak teman yang sudah sholat, walaupun dia sudah sholat. Ini kita sudah selesai sholatnya tadi gitu ya, sebelum terbit matahari. Kemudian ada teman yang terlambat, dia ingin sholat, maka agar teman kita itu yang sendiri bisa mendapatkan sholat berjamaah, maka dulu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ada yang terlambat seperti itu. Apa kata Rasulullah? Adakah orang yang mau bersedekah terhadap temannya ini? Maka orang yang sholat itu untuk menemani temannya yang belum mendapatkan berjamaah, dia bernilai sedekah. Caranya bisa seperti itu, tidak harus tadi bisa menyolat orang yang sedang sholat sunnah, tapi juga bisa untuk mengajak orang yang sudah selesai sholat. Ayo Pak, temenin Pak. Tapi kan sudah sholat Pak Ustaz. Boleh, karena sholat itu ada yang disebut dengan adaan, ada qadaan, dan ada al-i'adah. Al-i'adah, adaan sekarang. Qadaan itu mengganti kalau dia lupa. Ada al-i'adah. Al-i'adah itu mengulang sholat. Maka termasuk yang tadi itu dia mengulang sholatnya, tapi itu
bukan konteks dia misal batal sholatnya, karena dia mungkin tidak tahu waktu itu sholatnya batal, tapi ada yang memberitahu kalau misal orangnya terbuka, maka dia batal sholatnya, maka dia bisa mengulangi. Nah, itu namanya al-i'adah. Tapi juga dalam konteks mengulang di sini boleh untuk menemani temannya yang ingin sholat berjamaah. Ini namanya al-i'adah dan dia bernilai sedekah. Kata Rasulullah, adakah yang mau bersedekah terhadap temannya? Nah, itu boleh mengulang, bernilai sedekah. Kemudian bagaimana kalau seseorang itu dia ingin berjamaah, temannya nggak ada yang mau semuanya, capek lah, ya udah sholat gitu. Tapi kalau mau itu pahala, nilainya sedekah. Kemudian ada orang yang sedang sholat, maka dalam hal ini ada dua. Dia bisa memberi isyarat kalau dia sedang sholat, artinya dia sholat sunnah. Tapi juga kata ulama boleh dia diikuti oleh orang yang sholat walaupun niatnya dia sholat wajib. Innamal a'malu binniyat, itu dalilnya. Artinya dia walaupun dia sholat sunnah, tapi yang belakang ini niatnya sholat wajib. Artinya dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang di depannya dia berniat sholat sunnah, maka dia mendapatkan nilai sholat sunnah. Yang di belakangnya dia akan mendapatkan nilai pahala sholat wajibnya. Dan juga dalam konteks itu dia niat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Itu ada dua pendapat dalam konteks ini. Kalau dia sedang sholat sunnah, apakah dia mau mengikuti? Artinya yang sedang sholat ini apakah mau diikuti, atau seandainya tidak mau, atau dia berpendapat bahwa tidak sah, maka dia bisa memberi isyarat. Mesti dengan mengangkat tangan atau seperti apa isyaratnya. Yang penting jangan ngomong. Ada yang lepuk, mau ikut, gua lagi sholat sunnah nih, itu batal. Ada pernah juga saya seperti itu, dia mengangkat tangan. Nah, mungkin maksudnya dia sedang sholat sunnah atau ke belakang. Biasanya saya waktu saya di bandara mau sholat, dia sholat subuh, nah dia ke belakang, syaratnya begini. Yang penting isyarat gitu. Oh dia sholat sunnah, ya udah, saya sholat sendiri akhirnya. Padahal kalau mau dia boleh diikuti. Nanti pahalanya itu innamal a'malu binniyat. Itu dalil yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, karena juga sudah masuk waktu syuruk, mari untuk keberkahan taklim kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berwasilah dengan bacaan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Jika ada keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, istri, suami, orang tua kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan hati yang istiqomah untuk tetap taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Ala hadhihi wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم